Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah dikumpulkan di majelis ini. Setiap pekannya diadakan pengajian setiap malam Senin, dan seperti biasanya di malam Senin terakhir di setiap bulannya saya ingin menjelaskan sekelumit sekali tentang sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Di bulan lalu sama-sama telah kita dengarkan, telah kita simak bagaimana harumnya, bagaimana wanginya Nabi Muhammad SAW. Keringatnya saja wangi. Walaupun Nabi Muhammad SAW wangi, keringatnya wangi, harum, akan tetapi Nabi Muhammad SAW senantiasa memakai minyak wangi. Sebagai contoh, memberikan contoh kepada kita, Nabi Muhammad saya yang harum, yang wangi, masih pakai minyak wangi. Nah kita yang bau, kalau seandainya keringat kita enggak, tentunya ya kita tahu keringat kita ya. Maka kita dianjurkan, disunnahkan ketika kita memakai wangian mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi sifat tibihi Sallallahu Alaihi Wasallam wa tatayyubihi. Pasal menjelaskan tentang sifat parfumnya atau minyak wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakai minyak wangi. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatabayyabu minha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang ngeriwayatinnya Anas bin Malik. Yaitu siapa? Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti lebih tahu kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah itu punya sukah. Apa itu sukah? Sukah itu botol, botol parfum, botol minyak wangi. Tentu yang isinya minyak wangi. Yang dimaksud di sini adalah minyak wangi. Rasulullah senantiasa itu bawa yang mana Nabi SAW senantiasa memakainya, memakai minyak wangi tersebut. Jadi Anas bin Malik memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ternyata di situ diantaranya adalah Rasulullah SAW senantiasa memakai minyak wangi. Jadi kita punya botol yang isinya minyak wangi, ya kita bawa kemana-mana, kita niatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa? Kalau seandainya kita bawa nih, kita bawa kan parfum kita enggak parfum kita yang biasa lah gitu ya, enggak bukan yang jutaan, bukan ya. Ya paling mahal ya 50-100 ya. Ya kan? Tahu lah masaknya tuh enggak lama gitu. Ya. Paling lama 2 jam 3 jam
Kalau ada di kantong kita ya kita pakai lagi, ya kan? Habis itu udah nggak wangi lagi nih, pakai lagi. Terus kita melakukan seperti itu, niat dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu bersama kita. Rasulullah di luar, Rasulullah bersama kita. Sunnahnya kita jalanin. Di rumah Rasulullah bersama kita. Bagaimana Rasulullah senantiasa hadir di rumah kita, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Hal yang sepele ya, makan doang. Baca Bismillah pakai tangan kanan. Ini tangan kanan ngikutin Rasulullah SAW. Baca Bismillah ngikutin Rasulullah. Minum baca Bismillah ngikutin Rasulullah. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu hidup di rumah kita. Itu yang dimaksud dengan Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Apalagi Nabi SAW ini senang dengan wewangian. Senang dengan wewangian. Apa saja? Di antaranya apa? Lupa ya, apa namanya, bukhur ya. Ya kalau ada acara-acara tuh bukhur. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita mengharap dengan acara-acara seperti Maulid Nabi Muhammad, seperti majlis taklim. Itu menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW di situ hadir. Jangankan ilmu yang menjelaskan tentang Rasulullah, ilmu yang menjelaskan tentang nahwu aja, tentang nahwu, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, itu Rasulullah SAW hadir. Banyak ceritanya. Kita dapatkan di Hadramut. Habib Ali Habsyi buka pelajaran nahwu habis subuh. Ada orang mimpi, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mau kemana? Aku mau hadir, kajian nahwunya Habib Ali Habsyi. Apalagi kalau seandainya di majlis itu disebutkan Rasulullah SAW, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, disebutkan bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad SAW dijalankan. Ya, kita tahu dari mana syariat Nabi Muhammad SAW kalau bukan di tempat-tempat yang di situ disebarkan ilmu. Disitulah sesuatu pekerjaan atau amalan ibadah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Makanya dulu waktu Al-Fakir di Rubah Tarim itu di luar Tarim itu banyak acara. Banyak ada hadrah segap, ada macam-macam, ada acara gitu. Ada sebagian santri ini ngeluh gitu, kita ini di Tarim tinggal jalan doang, nggak usah naik motor, dekat acara-acaranya. Kenapa kita diizininnya cuma sebulan sekali doang? Acara seminggu sekali, acara hadrah segap seminggu sekali, ini acara di sini seminggu 2 kali. Kita bisa aja jalan kaki setiap hari bisa hadir, tapi kita diizinkannya sebulan sekali. Apa kata guru-guru kami? Kata guru-guru kami, yang kalian lakukan ini itu talabul ilmi lebih afdal dari yang mereka lakukan. Justru Rasulullah SAW yang akan hadir ke Rubat, katanya. Rasulullah yang akan hadir ke Rubat itu pondok pesantren. Lanjut lagi, wakana Rasulullah SAW ya'khudul miskat fayamsahu bihi rasahu wa lihiyatahu. Nabi Muhammad SAW mengambil minyak misik. Kemudian Nabi SAW mengusapkan dengan misik tadi itu kepalanya. Jadi kepalanya Nabi Muhammad SAW pakai minyak misik, kemudian diusapkan ke kepalanya, walihiyatahu, dan juga jenggotnya. Jadi kalau ada pernah ngelihat ulama yang kayak gitu, terus sampai jenggotnya juga diminyakin, itu juga termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yudammihu ra'sahu bil miski. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeluruh kepalanya itu dengan misik. Supaya apa? Supaya wangi. Untuk mencontohkan kita supaya kita wangi. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wangi.
Wa kana Anas la yaruddu tib wa qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Dan Anas bin Malik ini tidak pernah menolak minyak wangi. Dan beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak minyak wangi. Jadi apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini umurnya panjang. Banyak sekali para tabi'in. Para tabi'in. Bukan hanya tabi'in ngalamin Anas bin Malik. Itu banyak mendatangi beliau, wahai sahabat Anas, apa yang dilakukan Rasulullah? Wahai sahabat Anas, bagaimana cara Rasulullah memakai sendal, semua banyak sekali. Kalau seandainya mereka ingin tahu Rasulullah kayak gimana sih, kalau melakukan begini bagaimana sih, mereka banyak tabi'in mendatangi Anas bin Malik dan bertanya kepada Anas bin Malik. Soalnya mereka tahu Anas bin Malik ini orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Anas bin Malik nggak pernah nolak minyak wangi, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak pernah nolak minyak wangi. Nah, para ulama nih, para habaib nih, mereka ini kalau seandainya dapat minyak wangi ya dari kita ya, mereka mau nolak apa namanya, makruh, jadi nolak minyak wangi makruh. Dianjurkan, disunahkan untuk terima. Tapi yang diterima minyak wanginya yang murahan ya. Makanya kita tahu diri nih ya. Kita tahu diri kalau ngasih kepada habaib, ngasih kepada ulama, ngasih yang terbaik. Ngasih yang terbaik. Atau biasanya suka banyak ya, minyak macam-macam minyak wangi. Jadi bingung wanginya. Wangi ini, wangi itu ya. Cukup satu aja. Cukup satu, dan itu pun minyaknya terbaik. Minyak wangi yang bagus, yang mahal gitu. Jadi enak gitu. Kemudian wa an Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Diriwayatkan dari Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza utiya ahadukum ar-raihan fala yaruddahu. Jika salah satu di antara kalian diberi wewangian, apa aja wewangian, baik itu apa namanya, minyak wangi, ataupun apa saja wewangian, fala yaruddahu, jangan ditolak. Fa innahu kharaja minal jannah, sesungguhnya wewangian itu keluar dari surga. Jadi menolak minyak wangi itu hukumnya makruh. Kemudian Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana habbar rayahin ilahi sallallahu alaihi wasallam al-faqiyah zahrul hina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wangian yaitu al-faqiyah. Al-faqiyah ini adalah kembangnya hina, bunganya hina. Hena yang biasa dipakai buat pernikahan tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu ar-rihu thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan bau yang harum. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tib war-raihah al-hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan minyak wangi dan juga segala wewangian yang bagus, yang enak. Seperti apa? Nih kalau di zaman sekarang nih, seperti pewangi-pewangi itu. Habis nyuci kasih pewangi, niatin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad suka dengan wewangian. Wa yastamiluhuma katsiran. Nabi Muhammad SAW sering pakai. Jadi memakai wewangian bukan hanya di
pakaian ya, pakai juga di badan, pakai juga di badan. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan apa yang buat badan, yang buat ketiak dan yang lainnya. Jangan sampai kita ini ketika baju kita dibuka, badannya masih nggak enak, dan juga bisa hilang dengan dengan kita mandi, dengan kita mandi. Kita niatin mandi itu kan sesuatu yang mubah ya. Kalau kita niatin ibadah, niatin ibadah maka menjadi ibadah. Niatin mandi supaya diberikan kesemangatan dalam beribadah, supaya ketika kita pakai sabun kan wangi tuh. Niatin ini wangian ini, Rasulullah suka wangian, ngikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta, suka kepadaku daripada dunia yang ada pada kalian. Yang pertama adalah an-nisa, yaitu perempuan. Jangan sampai kita dari hadis ini pikirkan ya Rasulullah itu banyak kawin karena Rasulullah itu laki-laki yang syahwat, laki-laki yang gede syahwat, enggak. Ya, bahkan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikah banyak, Nabi Muhammad banyak menikah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua istri-istrinya itu menikah bukan karena syahwat, sama sekali bukan karena syahwat. Semuanya karena hikmah. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah, masih kecil, masih muda. Di antara istri-istrinya yang paling bikir, yang perawan beliau doang. Itu ada hikmah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi janda-janda, itu juga penuh dengan hikmah. Di antara hikmahnya adalah yaitu menyebarkan ilmu, karena sifat mereka beda-beda. Dan juga sebagai contoh kepada kita semuanya, istri-istri Nabi itu sifatnya macam-macam. Semuanya ada pada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Model istri kayak gini, sifat kayak gitu ada pada istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Tentunya sifat-sifat yang tabiat-tabiat manusiawi ya. Kemudian wa kana Rasulullah awatib, yang kedua hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Watib yang kedua adalah wangian. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan yang paling menyenangkan Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Jadi hiburan Nabi Muhammad yang paling menyenangkan Nabi Muhammad SAW di dunia ini apa? Sholat. Itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, "Arihni ya Bilal." Apa artinya arihni ya Bilal? Wahai Bilal, senangi aku wahai Bilal, hibur aku wahai Bilal dengan sholat. Jadi ketika mendengarkan azan Bilal, Nabi Muhammad SAW sangat girang, sangat senang. Karena yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu silatun bainal abdi wa rabbi, adalah hubungan munajat di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bahkan nih di bulan Rajab ini, keistimewaan bulan Rajab ini menjadi mulia. Bulan Rajab ini karena di bulan Rajab ini bertemunya dan melihatnya Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada nabi manapun yang berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah hadiah yang paling istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa? Sholat lima waktu. Nabi Muhammad Isra Mi'raj perjalanan, dapat hadiah nggak? Dapat hadiah dari Allah. Hadiah yang istimewa adalah sholat. Karena Nabi Muhammad senang sholat. Nah kita umatnya juga harusnya begitu, ngikutin Nabi Muhammad, senang sholat. Allah tahu Nabi Muhammad senang sholat, maka hadiah yang paling besar
hadiah yang paling istimewa buat Nabi Muhammad adalah sholat. Maka oleh-oleh daripada Nabi Muhammad SAW dari perjalanannya itu adalah sholat lima waktu. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbut tib wa yakrahu ar-raihah ar-radiyah. Nabi SAW senang dengan wewangian, minyak wangi. Wa yakrahu dan benci, nggak suka, nggak senang dengan apa? Ar-raihah ar-radiyah, yaitu bau-bau yang gak enak, bau-bau yang gak enak. Makanya sering sekali Al-Habib Salim Asy-Syadzili menjelaskan, Syekhina Al-Habib Salim Asy-Syadzili menjelaskan tentang acara-acara maulid ya, acara-acara yang baik-baik itu dianjurkan jangan merokok, jangan merokok, sebab Rasulullah SAW nggak mau hadir. Kenapa? Di situ ada bau yang gak enak. Sering Habib Salim Asy-Syadzili nyampein itu sering. Nabi Muhammad balik lagi nggak jadi. Kenapa? Di situ ada rokok. Ya, karena di situ Rasulullah SAW nggak senang dengan bau yang gak enak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua, menjadikan semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga bisa kita amalkan. Allah lebih mudah ya ngamalinnya ya, pakai minyak wangi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.